wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah menggerakkan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Karena hanya dengan nikmat iman dan nikmat Islam kita bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan mereka yang mengikuti langkah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita bubar jam berapa? Bubar maksudnya bukan ceramahnya. Jam 9 sedang jalan. Jadi kalau jam 9 bubarnya, ceramahnya kawal sampai jam 9 kurang 10. Sisa 10 menit mikir. Inilah sedang jalan. Nah, sebelum kita mulai, tapi ini angkat tangan lah. Soalnya pertanyaannya mudah aja, bila ada angkat tangan kada dapat hadiah. Hadiahnya ambil aja kayak namun pian kada ambil kalau udah balik. Nih. Asal angkat tangan. Nah. Pertanyaannya mudah. Jadi angkat tangan soal. Jadi itu yang apa hadiah, kadang-kadang kan kada tahu kenapa. No, ading-ading angkat tangan dulu kayak mana? Saya nih. Pertanyaannya adalah salat tarawih tadi itu, karena dulu dijawabnya dua pertanyaannya. Salat tarawih tadi itu hukumnya ya apa dalam masalah fikih, kemudian menuntut ilmu hukumnya apa? Siapa angkat tangan? Wah, ya ada ini udah tulis ini. Kami melihat kita dulu sini melihat tadi. Apa salat tarawih tadi hukumnya apa? Dalam fikih sunat ya. Sunnah dengan sunat beda. Itu dalam fikih. Kalau nya nutir mulkan wajib hukumnya dapat hadiah. Tapi kena praktikan ya. Enggak tahu apa. Tapi sudah tahu orangnya. Kalau aja di rumah hadiahnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhu ya. Imam Ahmad rahimahullah, kalau radhiyallahu anhu itu para sahabat. Beliau bukan sahabat. Ini berniat mencari satu hadis dari Basrah ke Yaman. Jauh ini ya, dari Basrah ke Yaman. Lalu beliau sebelum sampai di Yaman itu, beliau singgah dulu
nikah di Masjidil Haram untuk melakukan umrah. Sesampainya di sana, teman beliau melihat, teman beliau tadi, wahai imam, tuh orangnya yang pian hendak cari hadis tuh ada tuh. Betakon kesini jangan kita. Apa jawab Imam Ahmad? Aku sudah berniat untuk mencari hadis dan bertemu dia itu di Yaman, maka beliau tidak bertanya pada orang tersebut di Masjidil Haram. Masya Allah. Kalau kita kira-kira kayak apa? Orangnya ada di Masjidil Haram, ya ada. Luar biasa. Merubah niat aja kada mau. Jadi setelah orangnya pulang ke Yaman, yang beliau ikuti pulang ke Yaman untuk mendapatkan hanya satu hadis. Ini kehebatan, kesalehan ya para ulama kita dulu. Nah, oleh karena itu salah satu cara kita menuntut ilmu adalah mencintai ilmu pengetahuan, ya. Karena hanya dengan ilmu pengetahuanlah kita bisa mengetahui yang benar, yang salah, yang hak, yang batil, dan jalan menuju surga. Itu pertama. Yang kedua, ini adalah berita gembira dulu. Allah berfirman di dalam Ali Imran ayat 76, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Secara sederhana kita sudah tahu artinya, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan daripada cinta itu adalah murka. Jadi kalau orang tidak melaksanakan perintah Allah, atau ada orang yang melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti saat itu ya dia berada dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati memahaminya. Jangan sampai kita kemudian menjustifikasi bahwa kalau orang ini melaksanakan perintah Allah, kemudian juga dia tidak melaksanakan perintah Allah, lalu melaksanakan yang dilarang Allah, ini orang murkai Allah. Langsung menjustifikasi, tetapi hanya saat itu saja. Tambahannya hanya saat itu saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu, mungkin suatu saat dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang bertobat dan membersihkan diri. Namun demikian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah itu tadi ada tuntunannya, ya. Artinya tidak sekehendak kita.
Tidak semua orang yang melaksanakan amal ini mesti dicintai Allah, belum tentu. Nah, amal itu syaratnya harus sesuai dengan petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi syaratnya bukan sembarang amal saja. Kalau ingin bertakwa, yaitu harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kalau sesuai dengan petunjuk Al-Quran, otomatis sesuai dengan sunnah. Karena dalam Al-Quran ada ayat atiullah wa atiur Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi kita ini bersyukur, alhamdulillah. Selain diberi oleh Allah SWT nikmat iman dan Islam, kita juga jadikan oleh Allah SWT simpatisan. Kalau anggota barangkali ada kartunya simpatisan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu berada pada keyakinan membimbing umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bersyukur kita, ya. Nah, sudah 2 ya. Tadi berita gembira, Allah mencintai orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi orang yang kada bertakwa kan kada diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hubungannya nanti dengan ayat yang pertama tadi. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi amal yang bertakwa aja diterima. Yang kada bertakwa pun ada diterima. Artinya kalau kita kembalikan kepada surah Al-Baqarah ayat 2 tadi, amal yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis saja yang diterima. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis tidak diterima. Bisa paham Bapak Ibu ya? Jadi jangan kecil hati kita. Yang penting itu kan diterimanya amal, bukan banyaknya amal. Karena kita sekarang ini berada pada akhir zaman. Dan pada akhir zaman itu nanti kata Rasulullah SAW, umatku akan terbagi kepada 73 golongan. Hanya 1 golongan yang selamat yang masuk surga. Lalu sahabat bertanya, siapakah 1 golongan yang selamat yang masuk surga itu? Ujar Rasul, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabat. Dan Muhammadiyah mencoba sekuat tenaga agar umat ini kembali berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW, makanya dinamai Muhammadiyah, bukan jalan Dahlaniyah. Karena pendirinya Kiai Ahmad Dahlan, bukan jalan Dahlaniyah. Yah itu artinya bahasa Arab, artinya yang mengikuti. Tapi jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, makanya disebut Muhammadiyah. Yah itu artinya pengikut Nabi Muhammad SAW.
Jika amal yang diterima ikhlas karena Allah, mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Nah, itu ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Ini takwa ini banyak Pak ayatnya dalam Quran, lebih ratusan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di dalam surah Al-Quran ayat 223 ini, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annakum mulaquh fabasyiril mu'minin. Ini perintah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah, wa'lamu, ketahuilah olehmu. Coba kalau kita ada menuntut ilmu pada tahu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin, bahwa kelak, artinya kelak itu kaina, kamu akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa bertemu Allah Subhanahu wa taala? Untuk diberikan balasan bagi yang amalnya sesuai dengan Quran dan Sunnah diberi pahala. Bagi yang melanggar larangan Allah, maka dia akan mendapatkan balasan siksa dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka Allah katakan wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah bahwa kamu nanti akan menemuinya. Fabasyiril mu'minin, dan sampaikan berita gembira kepada orang yang beriman, yang berbuat kebaikan. Maka ayat ini memberikan kabar gembira kepada kita. Sampaikan kabar gembira kepada orang beriman, bukan kepada orang Islam, bukan, tetapi kepada orang yang beriman. Makanya iman ini yang pertama menjadi penggerak amal kita. Ulun selalu mengulang-ulang ayat tentang iman ini, karena memang iman ini yang pertama sekali menjadi dasar dari amal kita. Kembali ulun ulangi ayat 2 surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Salah tahu yang gaib apa? Yaitu akhirat. Jadi kalau orang iman kepada akhiratnya itu kuat, yakin, bukan hanya sekedar ilmu. Karena kalau ilmu, setiap hari kita tahu ada berita di WA telah meninggal dunia si Fulan bin Fulan, salatkan salat Johor di Masjid Al-Jihad, tahu kita. Itu pengetahuan. Tapi di atas pengetahuan itu ada namanya yakin. Yakin bahwa kita pun nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu akan fokus mencari bekal agar ia selamat di akhirat. Jadi kalau kita yang sudah 60-an praktek, apalagi sudah lewat 60, wah itu sudah harus fokus untuk membawa bekal kepada kehidupan akhirat.
Itu ciri orang yang akan selamat. Kira-kira kayak itu pas janjinya sampai jam 9 kurang 10. Mudah-mudahan sempian menuntut ilmu bukan hanya pada bulan Ramadan ini aja, karena Ramadan ini latihan, tapi menuntut ilmu terus menerus. Karena Al-Quran dan hadis semakin digali, semakin banyak kita merasa kada berisi ilmu. Semakin kita belajar, kita akan semakin banyak merasa bahwa kita adalah orang yang kekurangan ilmu pengetahuan. Padahal amal harus dengan ilmu. Kalau ada ilmu, bagaimana kita bisa beramal? Demikian dari ulun, mohon maaf kalau salah. Kita tutup dengan qiraatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.